Berdoa dulu. Iya, nggak di rumah.
Shalom, selamat pagi. Ketika kita masih ada sebagaimana adanya saat ini, Shalom, selamat pagi. Ketika kita masih ada sebagaimana adanya saat ini, bahkan ketika kita masih diberikan ruang dan waktu untuk memujinya, semua hanya karena anugerah-Nya. Di dalam cintanya yang besar, Dia terus menjumpai dan menyapa kita supaya kita merasakan dan mengalaminya seperti melalui persekutuan saat ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita menikmatinya, karena sesungguhnya hari Tuhan sudah semakin dekat. Namun sebagai orang percaya, mari terus memuliakannya dan memujinya sebagai cara kita menyambut kedatangannya. Melalui ibadah saat ini, kita akan merenungkan bersama tema Sudah Dekat Hari Tuhan yang Hebat. Dengan penuh syukur dan sukacita, kita mengangkat pujian Kusongsong Bagaimana. Sekalian jemaat berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Mari kita bermazmur berbalasan. Diambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai dengan 4. Kepadamu aku melayangkan mataku. Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat,
seperti mata para hamba laki-laki, memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan. memandang kepada tangan nyanyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita. Sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan, Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan dasar firman yang berkata sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut serta segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin.
Mari dengan rasa sesal dan malu kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Sudah semakin dekat hari Tuhan itu. Namun, hidup kita nampaknya semakin rusak dan larut dalam berbagai kesenangan duniawi. Begitu sering pandangan kita beralih darinya. Talenta yang dikaruniakan kita gunakan bukan untuk melayaninya. Bahkan jikalau kita menelisik seluruh jejak-jejak hidup kita, terlalu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu, seperti seruan Nabi Zefanya, marilah kita meratap bersama akan dosa kita dan memohon belas kasihan-Nya sebelum penghukuman yang mengerikan itu menimpa kita. Di dalam penyesalan akan dosa dan kesalahan kita yang diungkapkan dengan penuh kesungguhan,
berita anugerah dari Allah senantiasa diteguhkan kembali. Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Sidang jemaat Tuhan, sambil kita mempersiapkan persembahan syukur kita dibimbing dari firman Tuhan. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasar kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Informasi untuk pundi 4 pada hari ini diperuntukkan untuk hari ulang tahun PWGT dan Natal PWGT. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi dari Pakailah Waktuku Anugerah Tuhanmu. Hanya
nyanyikan ayat 1 lagi. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidup musikan bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupku, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun tanya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah nyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun tanya. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kita doakan persembahan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih-Mu Tuhan Yesus kepada kami. Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan ini Tuhan, kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan sorga-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan yang akan menjadi bagian bacaan kita dalam ibadah hari Minggu saat ini. Zefanya 1 ayat 1 sampai 18. Zefanya 1 ayat 1 sampai 18. Pembacaan yang berikut dari pertama Tesalonika 5 ayat 1 sampai 15.
Pertama Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Dan pembacaan Injil menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30. Injil menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30. Kita berdoa. Dari dalam rumah-Mu yang kudus saat ini, bersama dengan umat-Mu, kami datang menaikkan syukur. Karena hanya oleh anugerah-Mu lah, ya Tuhan, kami diperkenankan untuk menjalani kehidupan dan menunaikan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Hanya oleh anugerah-Mu lah ya Tuhan, kami dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Di tengah-tengah penyembahan kami, kebenaran firman Tuhan hendak disampaikan kepada kami semua. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, untuk kami dapat mengerti dengan baik pesan firman Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan, dan pembacaan pertama diambil dari Zefania 1 ayat 1 sampai 18 dengan judul Penghukuman pada Hari Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Zefania bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak, raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang, ikan dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pendagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya,
Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi senyap. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dalam dan kelam, hari penipuan sangkakala dan pekik, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak dan emas. Mereka pada hari kegemasan Tuhan dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api. Cemburunya sebab kebinasaan. Malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Berjaga-jaga, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam? Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar lalu melakukan dengan setia. Kure sumanga puang. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur Tuhan masih menganugerahkan kita kesempatan untuk menikmati kebersamaan sebagai keluarga Allah menyembah Tuhan di ibadah hari Minggu saat ini. Dari pembacaan leksioneri yang sudah kita baca, bahan utama kita itu ada di Kitab Zefanya 1 ayat 1 sampai 18. Itu bahan utama kita. Dan kita berada di bawah sorotan tema yang mengatakan sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Itu tema kita. Tidak satu orang pun yang tahu kapan hari Tuhan itu tiba. Dikatakan hari Tuhan itu bagaikan pencuri yang tidak pernah kita tahu kapan datangnya. Bisa kapan saja, bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, dan bisa kapan saja.
Menyadari akan hal itu, bahwa hari Tuhan sudah dekat, maka seharusnya setiap orang percaya harus persiapkan dirinya untuk menyambut datangnya hari Tuhan itu. Bapak Ibu sudah siap? Sudah siapkan diri? Kalau Bapak Ibu sudah siapkan diri, nanti evaluasi diri sendiri masing-masing setelah kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Karena siapa yang kita nantikan itu mempengaruhi bagaimana cara hidup kita. Siapa yang kita nantikan itu berpengaruh bagaimana kita mempersiapkan dan bagaimana cara kita menyambut yang kita nantikan. Itu berpengaruh. Kalau yang akan datang itu adalah penagih hutang, tidak perlu siapkan diri. Kalau perlu kita menghindar, iya kan? Ataupun kalau sudah siap dananya, paling-paling kita siapkan dana, kita tidak perlu berjumpa dengan orang itu, titip saja sama orang di rumah, nanti ketemu sama orang itu. Tapi kalau yang akan datang itu adalah gubernur atau presiden, Bapak Ibu mau menghindar? Pasti persiapkan, sudah dipersiapkan. Dipersiapkan dengan jauh-jauh hari sebelumnya. Apa menu yang akan disajikan, ruangan dibersihkan dan disterilkan, dan sudah pasti juga kita akan mempersiapkan baju yang akan kita gunakan bagaikan menyambut orang yang terhormat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, lalu bagaimana dengan persiapan kita? Orang percaya menyambut datangnya hari Tuhan. Tadi Bapak, Ibu, saudara-saudara katakan sudah siap, puji Tuhan. Bagaimana caranya mempersiapkan diri menyambut hari Tuhan? Karena hari Tuhan itu pasti datang, pasti datang. Hanya waktunya yang kita tidak tahu. Tapi dikatakan tiba-tiba dan sudah dekat, segera datang. Dan karena waktunya pasti datang, sudah dekat, maka memang seharusnya kita orang percaya sudah siap. Dalam bahan utama kita di Sefanya, itu berisi nubuat tentang penghukuman yang akan terjadi saat dilakukan reformasi keagamaan secara nasional. Murka Tuhan akan menyapu bersih segala makhluk dan orang-orang munafik yang ada di negeri itu. Itu pada saat hari Tuhan datang. Semua akan disapu bersih. Segala makhluk dan orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ini mengingatkan kita pada peristiwa air bah. Ketika dosa sudah memenuhi bumi, air bah itu datang menyapu bersih. Hanya Nuh dan keluarganya yang luput karena mereka dipandang Tuhan sebagai orang yang saleh atau orang yang benar. Dalam kondisi yang dinubuatkan oleh Sefanya bahwa ketika hari Tuhan yang hebat itu tiba, semua akan disapu bersih. Penghukuman yang sangat luar biasa. Dan karena itu apa yang Sefanya lakukan? Sefanya mengajak orang-orang untuk meratap bersama-sama. Sebab akan terjadi penghukuman yang sangat mengerikan. Dikatakan para pedagang, semua yang mengumpulkan hartanya di dunia dengan cara yang tidak benar, itu akan dirampas. Kepahitan
kesusahan dan kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan, kegelapan dan kesuraman, dan orang-orang diperlakukan seperti sampah. Itu pada saat hari Tuhan yang mengerikan itu datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menyadari akan datangnya hari Tuhan yang hebat itu. Apa kata Sefanya? Sefanya mengatakan kepada umat, waktunya untuk berdiam di hadapan Tuhan. Karena waktu hari Tuhan itu datang, tidak ada lagi saat untuk mau membela diri. Tentang mempersiapkan datangnya hari Tuhan, bukan saatnya kita mau membela diri. Tapi Sefanya katakan, waktunya untuk diam. Waktunya untuk merenung. Waktunya untuk kakak-kakak kikale. Waktunya untuk kita menyadari diri. Dan waktunya untuk kita menyatakan pertobatan. Sebab hari Tuhan itu sudah dekat. Kedatangan hari Tuhan itu dapat menjadi suatu murka yang besar dari Tuhan. Tapi sekaligus menjadi keselamatan bagi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya. Yaitu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang sudah katakan tadi, siap. Waktu hari Tuhan itu datang, waktu pengharapan, waktu pembebasan, dan waktu keselamatan bagi orang-orang yang sudah siapkan dirinya. Bagi orang-orang yang sudah sterilkan, bagi orang-orang yang sudah membersihkan dirinya. Paulus dalam Tesalonika jelaskan bahwa yang Tuhan Yesus inginkan adalah setiap orang percaya umatnya beroleh keselamatan. Itu yang diinginkan. Tujuan Allah adalah menyelamatkan manusia. Dan karena itu dikatakan keselamatan yang sudah dianugerahkan itu, kerjakan itu. Dikerjakan itu. Kerjakan dengan benar. Pertama Tesalonika 5 ayat 8 katakan begini. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopong pengharapan dan keselamatan. Ini yang harus ada dalam diri orang percaya yang sudah siapkan dirinya untuk menyambut datangnya hari Tuhan yang sudah dekat. Sadar, baju sirahkan iman dan kasih, ketopong adalah pengharapan, keselamatan. Jangan seperti orang-orang malam yang hidupnya hanya melayani hawa nafsunya atau keinginan dagingnya, yang hidupnya penuh dengan keserakahan. Jangan seperti orang-orang malam yang penuh dengan kemabukan dan sebagainya. Dan sikap yang benar dalam menanti hari Tuhan itu digambarkan dalam pembacaan Injil Matius. Bahwa setiap orang sudah diberikan talenta, kerjakan itu. Sudah dianugerahkan talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang berikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta, kerjakan itu. Tidak lagi pergi lirik-lirik punya orang. Iya. Tapi sebagaimana yang diberikan, Tuhan katakan diberikan sesuai dengan kemampuan. Kerjakan. Kerjakan apa yang diberikan. Setiap orang diharapkan harus menggunakan talentanya dengan baik, karena ketika hari Tuhan itu datang, dia datang sebagai hakim.
supaya setiap orang yang sudah mempersiapkan dirinya dengan mengerjakan talenta atau keselamatan yang dianugerahkan kepadanya bisa mempertanggungjawabkan, dan mereka itu didapati sebagai hamba yang baik dan setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari Tuhan lewat tema kita pada minggu ini mengatakan sudah dekat. Dan hari Tuhan yang akan datang itu sangat mengerikan. Tapi bagi orang yang mempersiapkan dirinya, bagi setiap orang percaya yang mempersiapkan hidupnya, hidup dalam pertobatan, hari Tuhan itu bahkan justru membawa keselamatan. Ini yang saya katakan. Mari masing-masing kita evaluasi diri kita. Sejauh perjalanan kita saat ini, apakah orientasi kita hanya sebatas dunia? Hanya mengejar harta, tahta, atau jabatan dan cinta? Tidak salah, Bapak Ibu, memiliki harta, punya jabatan, dan mencintai, dicintai bukan hal yang salah. Tapi jangan sampai kita hanya berjibaku dengan hal-hal yang demikian, lalu kita kehilangan kesempatan untuk siapkan diri kita menyambut hari Tuhan. Karena harta, jabatan tidak bisa melindungi kita dari kedatangan hari Tuhan. Hari Tuhan akan mengerikan dan membinasakan, bahkan mendatangkan penderitaan yang kekal bagi orang yang tidak mau bertobat. Tapi pengharapan keselamatan dan hidup abadi bagi mereka yang hidup dalam pertobatan. Siapkan diri, bangun segera. Jangan hanya terbuai dengan aman dan nyamannya dunia ini. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat. Persiapkan diri kita untuk kita mempertanggungjawabkan keselamatan yang sudah dianugerahkan. Untuk kita pertanggungjawabkan talenta yang ada pada kita masing-masing. Roh Kudus menolong dan memperlengkapi setiap umatnya. Amin. Disilakan ada puji-pujian lewat musik angklung. Dan setelah itu ada persembahan pujian dari PPGT, pengurus PPGT. Disilakan.
Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari musik angklung. Tuhan memberkati Pak Anwar bersama dengan ibu-ibu. Silakan ada pujian dari pengurus PPGT yang hari ini akan demisioner. Oh sudah ya? Sudah kemarin ya? Iya, sudah.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari PPGT. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan naikkan doa syafaat. Dalam lembaran warta jemaat ada termuat 17 nama anggota jemaat yang saat ini sementara menjalani perawatan
karena gangguan kesehatan, ada yang dirawat di rumah dan mungkin ada yang dirawat di rumah sakit. Bahkan ada tambahan dari Majelis Kebun Baru, Ibu Dorce yang juga saat ini sementara berobat jalan. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan indah yang masih dianugerahkan kepada kami. Kami dilayakkan untuk datang menyembah-Mu dalam ibadah raya Minggu saat ini. Semoga penyembahan kami berkenan kepada Tuhan. Penyembahan kami adalah wujud kami sedang siapkan diri kami untuk menyambut datangnya hari Tuhan. Terima kasih kebenaran firman-Mu yang datang mengingatkan kami untuk mempersiapkan diri kami akan datangnya hari Tuhan yang hebat. Tuhan mengenal kami di setiap pribadi. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Kami ingin menjadi hamba yang baik dan setia, supaya kami juga dapat menikmati jamuan bersama dengan Bapa di sorga. Tolong kami Tuhan, untuk tidak hanya berkata dan tidak hanya menjadi pendengar, tapi di hidup yang Tuhan masih anugerahkan ini, kami pakai untuk persiapkan diri kami. Kami menghargai setiap talenta yang Tuhan anugerahkan, untuk saatnya nanti kami mampu mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, perlengkapi dan ubahkan kami, supaya sungguh-sungguh kami mempersiapkan diri kami. Ya Allah Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Berkati Tuhan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam setiap usaha dan kerja. Berkati anak-anak, cucu-cucu dalam tumbuh kembang mereka, dalam bangku pendidikan. Anak-anak yang sedang dalam perjuangan untuk menggapai masa depan, baik yang ada bersama-sama dengan orang tua di Jakarta maupun yang ada di tempat-tempat perantauan. Jaga lindungi mereka Tuhan, bentengi mereka, supaya perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia, tapi dalam Tuhan mereka dianugerahkan masa depan yang penuh dengan harapan. Orang tua kami yang telah menjalani masa indah lanjut usia, kami percaya Tuhan pelihara. Terus kuatkan iman dan pengharapan untuk bersukacita dan penuh damai sejahtera menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Menghayati bahwa masa indah lanjut usia adalah anugerah terindah yang selalu disyukuri kepada Tuhan. Mendoakan jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami gangguan kesehatan, sebagaimana yang disebutkan dan yang termuat dalam warta jemaat. Atau mungkin Tuhan ada yang belum sempat kami ketahui, tapi Tuhan mengenal setiap keadaan jemaat. Entahkah mereka terbaring di rumah sakit, atau saat ini sedang dalam proses pemulihan dan ada bersama-sama dengan kami beribadah. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan yang tahu bagaimana keadaan kami. Dalam pergumulan kami masing-masing, Tuhan kuatkan iman jemaat-Mu
supaya di tengah-tengah pergumulan yang dihadapi, tidak jatuh dalam pencobaan, tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah penuh kepada Tuhan, karena meyakini bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar yang terbaik, dan Tuhan sangat peduli. Yang sedang berduka, Tuhan kuatkan iman, sehingga tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan di dalam Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, jemaat-Mu yang sedang berjuang saat ini, yang belum mendapatkan lapangan pekerjaan, kuatkan iman mereka Tuhan, untuk berjuang di dalam Tuhan dan andalkan Tuhan, untuk mereka bersabar menanti waktu Tuhan, dalam tekun berjuang mencari lapangan pekerjaan, sehingga saatnya nanti, waktu Tuhan pasti tiba memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersama-sama juga menaikkan doa dan ungkapan syukur atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini, atas berkat-berkat yang selalu Tuhan nyatakan mencukupkan kebutuhan hidup kami. Secara khusus kami mau bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran, yang berhari ulang tahun perkawinan, yang sembuh dari sakit penyakit, yang meraih keberhasilan dalam berbagai bidang hidup. Sempurnakan sukacita jemaat-Mu Tuhan. Tuhan sambut ungkapan syukur jemaat-Mu. Semoga hidup ini adalah hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Mendoakan ya Allah Bapa dalam sorga, untuk kami sebagai hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis Pengurus OIG, berilah kami hikmat Tuhan, menata dan melaksanakan pelayanan dengan baik, sehati sepikir, sehingga pelayanan boleh dilaksanakan dalam perkenan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, untuk membangun persekutuan dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Rapat anggota 12 PPGT, kami percaya semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga pengetahuan dan talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kehidupan kami semua dalam pekan mendatang, kami serahkan ke dalam kuasa kasih dan pimpinan Tuhan. Harapan kami senantiasa diberkati dalam berbagai perjuangan-perjuangan yang akan kami lakukan ke depan ini. Dan Tuhan perkenankanlah kami untuk di minggu yang akan datang, kami datang lagi untuk menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat, dan yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sejuk, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kasih dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sefanya 1 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Amin. Raja
Sidang jemaat Tuhan, pergilah. Jalanilah hidupmu dengan terus berjaga-jaga, dan siap sedialah dalam menantikan hari Tuhan. Teruslah menjaga kekudusan dan sikap hidup yang benar. Arahkan hati pikiranmu, seluruh hidupmu. Terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Shalom, Ibu Bapak yang dikasihi itu di dalam Tuhan. Dimohon ketenangannya dan kesabarannya untuk kita mendengarkan penekanan warta jemaat pada hari ini, Minggu tanggal 19 November 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayu, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan dalam rumah tangga. Dan bersyukur kepada Tuhan yang telah berkenan semua yang telah melayani pada hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Warta Komisi PWG, kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu jam 11 sesudah ibadah jam 9. Diharapkan untuk peserta katekisasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Komisi Diakonia, pemeriksaan kesehatan Gereja Toraja Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pukul 11 sampai selesai. Tempat ruang serbaguna Jemaat Keramat. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah sewaktu, tinggi badan, berat badan, dan konsultasi kesehatan dan penyuluhan, dan sikat gigi massal kepada anak-anak sekolah minggu. Mari warga jemaat, kita luangkan waktu untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan. Kegiatan ini tidak dipungut biaya. Panitia HRG tahun 2023 Hari Natal dan Tahun Baru. Kami dari Panitia HRG akan melakukan pencarian dana berupa penjualan kalender tahun 2024 pada bulan Desember 2023. Mohon dukungan dan partisipasi dari seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amplop HRG Natal sudah diedarkan oleh masing-masing koordinator sektor agar warga jemaat memperhatikannya. Terima kasih. Warta PWGT. Ibadah PWGT pada hari dan tanggal Kamis 23 November 2023 jam 16.30, Nyonya Rumah Ibu Evi Rantelembang. Tempat
Rumah Pastori 1 dengan pelayan firman Ibu Reti Kori Pasande, pendamping Ibu Yuliana Pangari, Ibu Ripka Payung. Dalam rangka memasuki bulan Desember 2023, maka anggota PWGT akan mengadakan kerja bakti pada tanggal 24 November. Berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti tersebut, mohon dukungan warga jemaat. Perayaan Natal PWGT dan HUT PWGT yang ke-57 tahun akan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Desember 2023. Bagi ibu-ibu yang memerlukan bahan kain untuk seragam PWGT atau yang lain-lainnya, silakan menghubungi Ibu Monica Solu atau Ibu Elis Sarira. PSB PWGT dapat ditransfer melalui rekening PWGT Jemaat Keramat atas nama Ibu Monica Solu. Warta SMGT, pelaksanaan ibadah inisial anak-anak SMGT Jemaat Keramat, inisiasi anak SMGT Jemaat Keramat akan dilaksanakan pada tanggal 26 November 2023 jam 9 bersamaan dengan ibadah jemaat. Perayaan Natal anak SMGT akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Desember 2023 jam 9 sampai dengan selesai. Rapat pleno majelis. Sesuai dengan kesepakatan dalam rapat pleno yang lalu bahwa akan dilaksanakan rapat pleno pada hari dan tanggal Sabtu 25 November 2023, waktu jam 9 sampai dengan selesai. Adapun agenda rapat 1, pembahasan surat-surat masuk, laporan tim pengadaan bangku. 3, pengesahan gambar atau desain gedung TK SMGT. Persiapan dan penjadwalan rapat komisi untuk membahas program kerja dan RAPJ tahun 2024. Pembentukan panitia, urai teguh, dan emeritasi pendeta, dan yang lain-lain. Demikianlah pemberitahuan ini agar seluruh majelis gereja Toraja, Jemaat Keramat, dan tim yang dimaksud hadir tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Undangan ibadah syukur pentahbisan Pastori KPJ. BPK Pulau Jawa mengundang Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat untuk menghadiri pentahbisan Pastori Klasis Pulau Jawa yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 pukul 10 sampai dengan 14 yang bertempat di Kompleks Pertamina Tugu, Jalan Intan Blok J nomor 22 Semper, Jakarta Utara. Demikianlah undangan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berita perkawinan. Telah dilangsungkan pemberkatan perkawinan Saudara Michelle Tinopa Batulangi dengan Saudari Wulan Ayuning Pratiwi pada tanggal 18 November 2023 di GKJ Karangasem, Surakarta, Jawa Tengah. Pengadaan jamuan kasih. Jamuan kasih untuk hari ini Minggu 19 November 2023 oleh keluarga Nyonya Yeni Solu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bagi warga jemaat yang rindu menyatakan syukur, ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, kelulusan, kesembuhan, kenaikan pangkat, pelayanan khusus atau rumah baru dan lain-lain dalam bentuk pengadaan jamuan kasih atau snack pada hari Minggu setelah ibadah jam 9. Maka dimohon untuk koordinasi dengan pengurus PWGT Jemaat Keramat, Nyonya Anita Bija, atau melalui koordinator masing-masing sektor atau langsung ke tata usaha kantor gereja Toraja Keramat. Anggota jemaat yang berulang tahun, kami mengucapkan selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat pertambahan usia. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan sukacita ibu bapak, saudara-saudari, serta memberkati di dalam kehidupannya. Dan juga berita sakit, mendoakan warga jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit. Semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dan ada satu yang masih mohon dukungan doa, yaitu Ibu Dorce Sampai yang berobat jalan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini. Koreksi dan tambahan disampaikan ke kantor gereja atau TU dan majelis gereja. Demikianlah warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri. Siapkan dirimu
hari ini hari yang kau tahu bertambah. Antrian foto banyak loh. Yang tak ajalah